Shalom, shalom. Anak-anak Tuhan selalu senantiasa mengucap syukur sama seperti kita. Haleluya, amin. Yang siap beribadah boleh katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur ya pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh mengagungkan namanya, memuji, menyembah Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu untuk setiap kami melingkupi setiap perjalanan kehidupan kami Yesus. Terima kasih untuk cuaca yang baik Tuhan. Terima kasih untuk hati pikiran kami, bahkan langkah dalam kehidupan kami yang senantiasa kami mau selalu mengagungkan nama-Mu, mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami semua masih diberikan nafas kehidupan, kami semua masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah ya Bapa. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan Yesus untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hadirlah bersama-sama kami di tempat ini Yesus. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga segala pergumulan kami, kehidupan kami, rencana-rencana kami ke dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Kami tidak mau Tuhan mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi biarlah kami boleh senantiasa melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan dan langkah kami. Terima kasih Bapa. Hadirlah bersama-sama kami Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap kami di tempat ini, juga anak-anak-Mu yang live streaming Tuhan Yesus. Hadirlah bersama-sama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang menjaga hidup, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Usaha semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, semuanya sia-sia. Setiap kita mau melibatkan Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, rencana apapun, pergumulan apapun, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sia-sialah usahamu tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu.
setiamu Tuhan, takkan usai kasih sayangmu, takkan usai kasih setiamu Tuhan, takkan usai kasih sayangmu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Segalanya
Kami boleh merasakan Engkau memeluk setiap kami adalah biji matamu ya Tuhan. Kami berharga di matamu Yesus. Dengan apa kami membalas kebaikan kemurahan kasih-Mu selain kami mengagungkan, memberikan hidup kami, memberikan diri kami dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang siap beribadah katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Amin. Amin. Kita bersyukur Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Yes. Tidak ada siapapun di dunia ini yang dapat mengalahkan maut selain Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang selama kehidupannya suka bersaksi tentang Yesus? Boleh angkat tangan. Haleluya. Yang suka bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mana ini yang suka bersaksi?
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis itu dikalahkan. Jadi setiap kita harus bersaksi tentang kebaikan kemurahan Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, kuasanya dihancurkan oleh darah domba, oleh darah domba, oleh kesaksian kita, milik kita kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Sekarang kami bersama dan kuasa, pemerintahan amannya, kuasanya yang diurapinya, karena kami lemparnya, para terdakwa kita. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, kita kuasanya dihancurkan oleh darah domba, oleh darah domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Siapa yang katakan oleh darah domba, oleh kesaksian kita, kuasanya dihancurkan oleh darah, oleh darah, oleh Jadi jangan lupa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena di situ kita mengalahkan iblis. Ada kuasa darah Yesus yang menghancurkan. Amin. Haleluya. Kita tahu dalam kehidupan ini sekarang ada banyak goncangan, ada banyak rintangan. Tapi kita yakin dan percaya, badai apapun yang kita lalui, kita punya Yesus Kristus, perisai kita. Haleluya. Kita mau lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan kasih kuasa Yesus turun. Terpujilah Yesus, terpujilah Bapa. Kebaikanmu, kemurahanmu nyata dalam kehidupan kami, Yesus. Walaupun ada banyak goncangan, rintangan, badai yang menerpa dalam kehidupan kami, tapi kami mau yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Yesus sang perisai kami, ya Allah. Saat badai hidup menerpaku,
pergumulan dalam hidup. Kami kuat karena kami punya Tuhan Yesus. Kau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Kau selalu memelukkan. Sampai hari ini Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan yang memegang setiap kami di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan nyatakan malam hari ini. Lawan kami, jamah kami, di kekuatan yang baru, adalah firman-Mu, menegur, menguatkan, mengingatkan setiap kami. Sampaikan Allah Roh Kudus, sampaikan Tuhan Yesus pesan-pesan-Mu bagi setiap kami, agar kami tetap kuat teguh di dalam iman kepada-Mu Bapa. Karena kami percaya saat kami sungguh-sungguh di dalam Engkau, kami boleh mengalami Tuhan. Amin. Pertolongan, Ya Tuhan. kasih, Yes. kemurahan, Ya Tuhan. berkat, Amin. bahkan pintu-pintu terbuka atas setiap kami. Dan Kau yang meluruskan setiap jalan kami. Aku percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan Hamba. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Yes. Sampaikan Tuhan Yesus akan menjadi isi hati-Mu malam hari ini, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat Amin. menghadapi segala tantangan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ambil alih Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan Amin. amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Wow, luar biasa. Saya sangat terberkati dari awal kita mengangkat pujian, penyembahan. Saya merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada amin saudara? Amin. Wow, katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Saudara, ketika tadi saya menyembah Tuhan, saya mendapat satu penglihatan saudara. Kuat banget. Dan saya akan menyampaikan hari ini. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya kalau hidupmu hari ini ada tangan Tuhan yang memegang engkau. Dia tidak pernah melepaskanmu dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Apapun kondisi hari-hari ini, tetap kuat. Katakan, saya kuat. Ada amin saudara? Amin. Hari ini saudara, kita mau mempelajari di mana firman Tuhan mengajak setiap saudara dan saya, yaitu mempelajari tentang teladan Yusuf. Katakan, teladan Yusuf. Dan Yusuf. Puji nama Tuhan, bukan Yusuf ini. Dia teladan yang luar biasa. Ya, faktor U, tapi tetap main musik untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tapi ini Yusuf di Kejadian, saudara. Saya ketika membaca firman dan diingatkan firman ini, Tuhan ingatkan, nak, belajar dari Yusuf. Tuhan, apa yang harus aku pelajari dari Yusuf? Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Tuhan katakan, ia dapat bertahan. Dia tetap berdiri teguh. Dia tetap kuat ketika dia mengalami tekanan di dalam hidupnya. Seperti pujian tadi ya. Di tengah badai, di tengah tekanan, kadang kita lemah, gak kuat. Tapi hari ini Tuhan katakan bagi saudara dan saya, belajar teladan dari Yusuf di tengah tekanan, di tengah badai, di tengah kesulitan dalam hidup. Dia tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita buka ya ayatnya, Kejadian 30 ayat 23 dan 24. Saudara, kita baca ya, 23. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. 24. Maka
Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, berarti ini Yusuf anak yang ke-11, saudara. Karena Rahel bilang dia mau menambahi seorang lagi bagiku. Jadi Yusuf ini anak yang ke-11 yang dilahirkan oleh Rahel. Siapa bapaknya Yusuf, saudara? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Saya kasih tahu. Bapaknya Yakub. Katakan kiri kanan, bapaknya Yusuf, Yakub. Ya. Saudaraku, Yusuf banyak alami tekanan di dalam hidupnya. Dia mendapat tantangan-tantangan di dalam kehidupannya. Luar biasa, saudara. Banyak rentetan masalah-masalah yang dia hadapi. Kayaknya gak habis-habis. Baru selesai ini, belum selesai, udah datang lagi masalah. Apa sih, Bu, masalahnya Yusuf? Dia mendapat ketidakadilan, saudara. Saudara bisa bayangin, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Ada yang tahu berapa sikal? Ada yang ingat gak? 20 sikal. Yusuf dijual, saudara. Bahkan Yusuf juga dimasukkan ke dalam sumur. Belum beres yang satu, sudah datang lagi masalah yang baru. Dimasukkan dia ke dalam sumur. Bukan itu aja, saudara. Dia ditolak. Saudaranya iri sama Yusuf. Dia tekanan yang begitu berat di dalam kehidupan Yusuf, begitu luar biasa. Bukan itu saja. Selain Yusuf dimasuki ke dalam sumur, dia juga dipenjara, saudara. Bisa saudara bayangin gak ini? Waduh, berat ya, saudara. Dia difitnah, bahkan dilupakan. Kita buka yuk Kejadian 37 ayat yang ke-24 supaya kita mengerti firman ini. Kejadian 37. Dan mereka membawa Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Bisa saudara bayangin gak kalau itu, saudara? Betapa sakitnya, saudara. Betapa menderitanya Yusuf. Betapa sulitnya. Dia melihat tantangan di hadapan dia itu begitu nyata. Dia gak bisa lari dari masalah yang dia hadapi. Saudara bisa bayangin kalau saudara jadi Yusuf, dibuang ke sumur yang kosong, gak ada air, saudara. Betapa sedih hatinya. Dengar baik-baik, saudara. Bukan hanya itu. Tadi saya katakan bahwa Yusuf juga dimasuk kemana, saudara? Di penjara. Jujur, saudara, kalau saudara yang alami seperti Yusuf, apa yang saudara rasakan? Kalau saudara mengalami seperti yang Yusuf alami, betapa beratnya kehidupan ini. Gak enak, saudara. Gak enak rasanya jadi Yusuf. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Kita mau belajar dari Yusuf. Saat dia alami tekanan di dalam hidup, saat dia alami tantangan, saat dia ditolak oleh saudara-saudaranya, saat dia dimasuki ke dalam sumur, dipenjarakan, difitnah, saudara, bahkan dihina mungkin, tapi dia tetap kuat. Katakan, saya tetap kuat. Saya tetap kuat. Yusuf tidak pernah mengeluh sedikit pun. Betapa berat yang dia hadapi, proses yang dia hadapi begitu berat, tapi sedikit pun dari mulut Yusuf gak pernah ada kata yang mengeluh. Gak pernah ada kata yang, aduh Tuhan, kenapa ini terjadi di dalam hidupku? Saat dia dilupakan, saat dia diperlakukan
sudah baik, dia tetap, saudara, tidak mengeluh, tidak putus asa. Apa teladan dari Yusuf, saudara? Tekanan boleh ada, tantangan, kesulitan boleh ada. Yang kita belajar dari Yusuf, dia tetap setia sama Tuhan. Katakan, saya mau setia sama Tuhan. Apa yang Yusuf lakukan ketika dia menghadapi penolakan, tidak keadilan? Yusuf tetap taat sama Tuhan Yesus, sama Bapa di surga. Katakan, yuk, saya mau taat. Saya mau taat. Ada amin, saudara? Luar biasa. Kasih Tuhan begitu besar di dalam hidup saudara dan saya. Kita buka ayatnya yuk. Mazmur 119 ayat 71. Yusuf tetap setia sama Tuhan. Yusuf tetap taat sama Tuhan. Yusuf tetap takut akan Tuhan. Yusuf tetap mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Kita baca 2-3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Saudara bisa bayangin nggak, kalau saudara mengalami penderitaan, saudara tertindas seperti Yusuf, apakah saudara bisa bilang itu baik bagiku? Kira-kira saudara bisa nggak? Gaya. Aduh Tuhan, bingung saya Tuhan. Masalah ini begitu besar. Saya sudah melayani, saya sudah berdoa, saya sudah beribadah, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau perintahkan dalam hidup saya. Tapi kok Tuhan, saya tertindas sih Tuhan. Dapatkah kita berkata seperti Yusuf? Itu baik bagiku. Kenapa? Supaya saudara dan saya belajar ketetapan Tuhan. Kekuatan hidup saudara dan saya di saat saudara mengalami tekanan dalam hidup, yaitu firman Tuhan. Amin. Baca firman. Jangan pernah kita tidak baca. Saat kau lemah, firman yang menguatkan. Tuhan berbicara lewat firman, menguatkan saya. Bahkan dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Wow, luar biasa. Kita belajar hari ini, saudara. Yusuf tidak pernah lepaskan kepercayaannya sama Tuhan. Itu teladan. Yusuf tetap bersandar sama Tuhan sekalipun dia menghadapi hal yang tidak baik dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya katakan tadi, dia malah berkata, tertindas itu baik bagiku. Ini Daud mengalami sama, saudara. Gak ada keluar dari mulutnya keluh kesah. Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih setiap peristiwa terjadi dalam hidup saya? Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tapi Yusuf terima. Dia berkata, semuanya buat kebaikan Amin. aku. Puji nama Tuhan, saudara. Saat dia diperlakukan tidak adil, saat dia dilupakan di penjara, Yusuf tetap setia, tetap taat. Dalam kondisi apapun hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Ketika tadi pagi saya memuji menyembah Tuhan di dalam MPPD, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Pujian ini mengingatkan saya, Tuhan, dalam kondisi apapun aku hari ini, mungkin aku mengalami seperti Yusuf, aku mau tetap memuji menyembah Engkau. Amin. Aku mau tetap melayani-Mu. Aku mau tetap ibadah, mau tetap berdoa. Aku memberi diri, memberi hidupku sepenuhnya hanya pada Tuhan. Amin, saudara. Amin.
Luar biasa, ini firman di dalam Mazmur 119:71. Orang yang setia itu tidak takut. Orang yang taat itu tidak takut. Dengan apa, saudara? Dengan masalah yang sedang dia hadapi. Amin, saudara. Amin. Dia tidak pernah melihat pada masalah yang dia hadapi, tapi dia melihat ada Tuhan di tengah masalah. Ada Yesus di tengah masalah. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang setia sama Tuhan Yesus. Saudara mau setia? Katakan kiri kananmu, kamu setia ya? Luar biasa, saudara. Orang yang setia, orang yang takut, orang yang takut Tuhan dan taat sama Tuhan. Seperti Yusuf. Justru ketika ada masalah, dia tidak goyah. Dia tidak menyerah. Kenapa, saudara? Saudara punya masalah? Punya. Kita punya masalah. Tapi dengar baik-baik, ini pesan Tuhan buat saudara dan saya di tempat ini. Ini pedang bermata dua, buat saudara juga buat saya. Saat hari ini saudara mengalami masalah, tekanan di dalam hidup yang kayaknya, Tuhan, saya sudah buntu, saya sudah gak tahu harus apa yang saya lakukan dan apa yang harus saya perbuat. Dengar baik-baik. Saat saudara dan saya terus belajar ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hidup, masalah yang saudara sedang hadapi hari ini, Tuhan katakan bahwa Tuhan sedang mempromosikan hidup saudara dan saya di tempat ini. Amin. Mungkin saudara mengalami masalah dalam usaha, dalam bisnis, ekonomi, keuangan, dalam keluarga. Dengar baik-baik. Tuhan sedang mempromosikan anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Ada amin, saudara? Amin. Katakan, saya dipromosikan Tuhan. Saya dipromosikan. Tunjuk teman sebelah kita, kamu dipromosikan sama Tuhan. Mau nggak? Jadi ketika ada masalah, kita jangan loyo. Kita jangan mengeluh, susah. Di balik masalah yang saudara dan saya hadapi, percaya Tuhan sedang mempromosikan hidup saudara dan saya. Tuhan mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Yusuf begitu melihat kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Dia begitu percaya. Dia tahu di balik proses, di balik tantangan, di balik masalah yang dia alami, di balik tekanan yang Yusuf alami, di balik di mana penderitaan yang Yusuf alami, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup. Amin. Padahal dia mengalami hal yang berat, terasa berat, masalah bertubi-tubi, gak beres-beres. Ternyata Tuhan punya rencana buat hidup Yusuf. Apa yang dialami oleh Yusuf, apa yang dialami saudara dan saya di tempat ini ketika kita menghadapi penderitaan, tekanan, masalah pergumulan hidup dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Itu adalah rancangan Tuhan buat hidup saudara dan saya. Amin. Ada amin, saudara? Amin. Itulah rencana Tuhan atas hidup Yusuf, sehingga Yusuf mengalami berderet masalah. Tapi di balik masalah, Tuhan promosikan Yusuf. Begitupun hidup saudara dan saya di tempat ini. Kita pun sering bertanya-tanya sama Tuhan, betul nggak? Kita sering bertanya, Tuhan, aku kan sudah hidup di dalam Tuhan, hidup benar, hidup sungguh-sungguh. Tuhan, aku kan sudah berusaha untuk menjadi orang yang setia sama Tuhan. Tuhan, aku kan sudah berusaha jadi orang yang taat sama Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Bahkan aku juga melayani. Bahkan aku juga doa setiap malam, Tuhan. Tidak terlewatkan. Aku selalu beribadah.
Tapi kok Tuhan, sampai hari ini aku alami kegagalan. Kok Tuhan, sampai hari ini banyak hambatan di depan aku. Kok sampai hari ini Tuhan, aku alami sakit penyakit. Kok sampai hari ini proses itu selalu ada di dalam hidupku. Tapi dengar, saat saudara dan saya mempertanyakan ini kepada Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Orang terdekat bisa meninggalkan kita. Teman, sahabat, saya gembala pun bisa meninggalkan saudara. Tapi satu pribadi, Tuhan Yesus, Dia tidak pernah membiarkan saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Dia selalu ada bersama dengan saudara. Hari ini mungkin saudara alami seperti Yusuf. Dengar baik-baik. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Di mana Tuhan katakan, saudara dengar, ada tangan Tuhan yang menopang hidupmu. Ikut Yesus bukan berarti berjalan lurus-lurus saja. Ikut Tuhan Yesus bukan berarti tidak ada hambatan di dalam pengiringan kita sama Tuhan. Tapi saya percaya, sekalipun saya mengalami tekanan, tantangan, proses begitu berat dalam hidup saya, tapi saya percaya mengikut Yesus itu membentuk karakter hidupku. Ada amin saudara? Amin. Ingat ya saudara, apapun yang saudara alami hari ini, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, Tuhan sedang membentuk karakter hidupmu. Katakan yuk kiri kananmu, Tuhan sedang membentuk karakter. Melalui apa? Ujian iman. Jadi masalah yang sedang saudara hadapi itu adalah salah satu ujian iman saudara dan saya. Apakah kita mau tetap berjalan bersama Tuhan Yesus, ataukah kita mau meninggalkan Tuhan, atau kita tetap percaya saja, atau sungguh-sungguh percaya? Mana yang saudara pilih? Cukup percaya atau sungguh-sungguh percaya? Sungguh-sungguh percaya. Itulah yang Tuhan rindukan hari ini saudara. Tuhan membentuk karakter kita melalui proses. Bahkan Tuhan membentuk integritas kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada amin? Kan adakah perbedaan? Luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus katakan, proses yang kau alami, bahwa aku sedang mendewasakan engkau. Ada amin saudara? Sebab itu percaya, setiap proses yang kita alami itu mendatangkan kebaikan. Makanya ini Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik. Masalah persoalan proses yang sedang saudara hadapi itu semua mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ada amin saudara? Amin. Di balik semuanya kita percaya ada kemenangan iman yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Makanya kita seringkali nyanyi, aku lebih dari pemenang. Tapi punya masalah proses dalam hidup, kita nggak menang, kita kalah, bersungut, ya kita susah. Enggak bu, penderitaanku begitu berat. Dengar baik-baik, walaupun di dalam proses itu tidak enak, tapi dengar baik-baik, saat waktunya tiba, Tuhan akan mengangkat engkau. Yusuf juga diangkat sama Tuhan. Pada waktunya tiba, Yusuf Tuhan angkat. Ada yang tahu menjadi apa? Perdana Menteri di Mesir. Luar biasa. Sudah banyak di tempat ini yang percaya kalau Tuhan mengubah keadaan Yusuf, dan Tuhan juga akan mengubah keadaan hidup saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin.
Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saudara itu atas seizin Tuhan dan rencana Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Karakter kita semakin dibentuk, kita semakin dewasa, bahkan kita semakin hidup kita serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan saudara. Proses yang Yusuf alami ketika dia percaya di dalam kehidupannya bahwa Tuhan selalu menyertai dia di dalam setiap proses. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya Tuhan menyertai saudara dan saya di tempat ini? Amin. Kita percaya, gak usah takut, gak usah cemas, khawatir apapun, bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Yusuf sangat percaya, makanya dia bilang, aku tertindas itu baik bagiku Tuhan. Karena Yusuf sangat percaya bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan Yusuf. Luar biasa. Hari ini saudara dengar baik-baik, percaya bahwa Tuhan sangat memperhatikan setiap langkah-langkah di dalam hidup saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Amin. Makanya gak usah takut, cemas, khawatir. Bu, saya kan yang ngadepin, ibu mah gak ngadepin, saya ngadepin loh. Tetap seperti Yusuf. Bahkan saudara Yusuf itu sangat percaya di masa sulit dia alami Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya 100% kalau Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan Yusuf untuk mengubah Yusuf. Hari ini yang Tuhan katakan buat saudara dan saya, sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk memberkati hidup saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu perhatian Tuhan buat saudara dan saya. Kadang kita gak merasakan kalau Tuhan memperhatikan kita. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di penabur benih, bahwa Tuhan Yesus selalu memperhatikan setiap langkah kecil dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu memperhatikan apa yang sedang saudara hadapi, alami. Dia tidak membiarkan engkau. Dia terus bekerja untuk memulihkan, menyembuhkan, membalikkan keadaan hidup. Itulah Tuhan Yesus. Kita butuh hanya satu, percaya dengan sungguh-sungguh, bukan asal percaya, tapi sungguh-sungguh percaya 100%. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup. Hari ini yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, Tuhan Yesus itu merasakan saat hatimu lelah. Tuhan Yesus juga merasakan saat engkau mengalami tekanan dalam hidup. Jadi engkau tidak sendiri. Tuhan Yesus juga turut merasakan apa yang saudara alami. Bahkan Tuhan bukan hanya merasakan loh saudara. Dengar baik-baik. Tangan Tuhan menopang hidup. Amin. Amin. Makanya anak-anak Tuhan tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Ada tangan Tuhan Yesus yang memegang, menopang hidup. Amin saudara. Katakan kiri kananmu, tangan Tuhan menopang hidup. Biar kuat saudara. Tangan Yesus menopang hidup saudara dan saya. Seberbanyak yang percaya kalau Tuhan sangat memperhatikan hidup saudara. Yusuf yakin dan percaya, makanya dia gak goyah saat alami apapun tekanan di dalam hidup. Dia percaya Tuhan memegang tangan Yusuf. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya tangan Tuhan memegang tanganmu? Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Tuhan yang sama yang memegang tangan Yusuf. Tuhan yang sama yang memperhatikan Yusuf. Tuhan yang sama
yang selalu menyertai Yusuf. Tuhan yang sama yang turut merasakan apa yang dialami Yusuf hari ini. Tuhan yang sama juga merasakan apa yang sedang kau alami. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Tuhan yang selama selalu mengasihi hidup saudara-saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang sama yang Yusuf sembah, dia juga memperhatikan hidup kita di tempat ini. Kita yakin, saudara, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu memperhatikan hidupku. Makanya kita nggak usah lemah, nggak usah takut, nggak usah goyang, nggak usah apapun. Karena hanya dekat dengan Tuhan ada kuasa mujizat terjadi dalam hidup. Yuk kita buka sekali lagi ya, Mazmur 34 ayat 19. Di tengah proses dalam hidupnya, Yusuf menyadari kalau Tuhan selalu bersama dengan dia. Apakah, saya mau bertanya, saat kau mengalami proses, apakah kau menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan engkau? Amin, saudara. Amin. Saudara banyak yang menyadari, hari ini saya punya masalah, tapi saya percaya Tuhan menyertai saya. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita harus punya keyakinan itu. Yes. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Yes. Kita baca 19, Pak. Ya, ini boleh. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang Patah. patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Artinya dalam kondisi apapun engkau hari ini, dengar baik-baik ini firman Tuhan. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan hati, yang lemah, yang lelah. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan menyelamatkan. Puji nama Tuhan, saudara. Luar biasa. Tuhan menyelamatkan jiwa. Artinya apa, saudara? Ketika tadi saya bilang, Tuhan apa sih artinya? Arti dari firman ini, Tuhan Yesus dekat dengan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus selalu ada bersama saudara dan saya. Tuhan Yesus katakan, aku dekat dengan engkau. Makanya anak-anak Tuhan tetap kuat, jangan goyah. Tetap setia, tetap taat. Tetap mengutamakan Tuhan. Jangan putus asa atau patah hati. Kita mau bangkit bersama kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kita punya iman, kita percaya Tuhan dekat dengan saudara dan saya. Dia akan memulihkan jiwa saudara dan saya. Kuncinya tetap setia. Kuncinya tetap taat. Tetap semangat. Ada amin, saudara? Tetap apa? Semangat. Taat itu setiap saat. Beda P sama S. Jadi saudara dan saya, firman Tuhan katakan, kita harus menjadi orang-orang yang taat setiap saat. Kalau lupa nih, ingat taatnya doang, ganti T depan dengan S. Taat setiap saat. Itu yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan. Setiap saat kita setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Karena Tuhan gak mau saat butuh baru cari Tuhan. Dari Tuhan. Saat butuh Tuhan baru udah dijawab, tinggalin Tuhan. Saat butuh kita baru taat sama Tuhan. Sudah Tuhan tolong, kita tinggalin Tuhan. Berarti itu taat setiap saat gak? Enggak. Ya. Jangan saat butuh kita cari Tuhan. Hari ini dengan firman Tuhan, Tuhan menyampaikan pesan buat saudara. Hidupmu tidak pernah sia-sia di mata Tuhan saat engkau memberi diri untuk setia sama Tuhan. Itu
hidupmu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan. Dan bukan itu aja kata Tuhan, bahwa Tuhan akan memperhitungkan jeripaya lelahmu di dalam Yesus. Kita buka Pak Triko 1 Korintus deh, coba lihat 1 Korintus 15 ya, 58 1 Korintus 15:58. Kita baca yuk firman ini, saudara, ini buat saudara dan saya. Ingat ya, 2-3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi jangan cari Tuhan lagi butuh Tuhan. Udah ditolong Tuhan, tinggalin Tuhan. Jadi Tuhan gak mau. Tuhan katakan berdiri teguh, jangan goyah. Tetap giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan berarti punya keintiman, terhubung dengan Tuhan. Maka jeripayamu, kata Tuhan, tidak sia-sia. Amin, saudara. Amin. Tuhan promosikan hidupmu. Tuhan akan pakai hidupmu lebih dahsyat. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Proses ada nggak? Ada. Makanya proses yang kau alami itu mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Percaya. Hari ini apapun masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup saudara, ketika engkau setia taat sama Tuhan, Tuhan akan membuka pintu berkat atasmu. Beri tepuk tangan yang meriah. Percayalah, sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan. Sekalipun kau mengalami air mata perjuangan, menghadapi tantangan, tekanan di dalam hidup, terasa berat, saya udah gak mampu Tuhan. Kadang kita kalau udah menyerah, ambil saja nyawaku Tuhan, mati aja lah Tuhan. Tapi dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Seberapa banyak di tempat ini? Percaya Tuhan akan menghapus air mata perjuangan menghadapi masalah, proses dalam hidup. Dan Tuhan akan gantikan dengan apa? Dengan jalan yang terbuka buat saudara. Pintu yang terbuka buat saudara. Ada amin, saudara? Ayat terakhir yuk kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Saudara, kita baca ya firman ini karena ini sangat menguatkan. Ini pesan-pesan Tuhan di akhir zaman ini buat hidup saudara dan saya. 2-3. Lihat, aku Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ini Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di mana saudara? Di padang belantara. Saudara banyak yang percaya firman Tuhan ini, katakan bersama saya, amin Tuhan. Amin. Yusuf diangkat Tuhan tinggi di dalam kemuliaan. Dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan hari ini dengar baik-baik, Tuhan akan mengangkat engkau di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Tuhan tidak mempermalukanmu, Tuhan Yesus tidak meninggalkanmu. Tuhan yang akan membuat sesuatu yang baru di dalam hidupmu hari ini. Suara banyak yang percaya, angkat tangannya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Engkau akan membawa aku naik tinggi. Amin. Amin. Tuhan akan membawa engkau naik tinggi. Ya, Wow, luar biasa. Kenapa?
Karena Tuhan Yesus melihat kesetiaanmu, ketaatanmu di tempat ini, di pelabur benih. Amin, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan melihat hati Yusuf. Maka Yusuf mengalami sesuatu yang baru dalam hidup. Yusuf disakitin nggak? Dikecewakan nggak? Dijual sama saudara dia sakit hati nggak? Tapi Yusuf tidak pernah dendam, saudara. Ayo lihat hatimu, ada yang dendam nggak nih? Sama suami, sama istri, sama anak, sama mertua, sama tetangga, sama teman, sama saudara. Ada nggak yang dendam? Jangan ya saudara, kita tidak akan mengalami Yesaya 43 ayat 19. Gak ada yang ngaku. Yusuf tidak dendam sama saudara-saudaranya. Sekalipun dia dijual, dimasukin ke sumur, tapi Yusuf gak pernah dendam. Karena dia merasa kasih Tuhan lebih besar di dalam kehidupannya. Begitu dengan hidup saudara, dengan hidup saya di tempat ini. Luar biasa. Yusuf tidak mendendam. Jadi kalau saudara mau menerima Yesaya 43 ayat 19, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau saudara tidak ada dendam di hatimu, coba tanya, yuk, kamu ada dendam enggak? Jangan membohong, Tuhan tahu hatimu. Bereskan, saudara. Ada amin? Saya melihat wajah-wajah yang ada dendam di tempat ini. Ceria soalnya, penuh kemuliaan nama Tuhan. Coba lihat wajah kiri kananmu, penuh kemuliaan Tuhan. Ada dendam nggak? Kalau ada, tepat. Kamu jangan dendam ya. Kasih tahu kalau saudara melihat. Karena begini, saudara punya diberi kepekaan loh sama Tuhan. Ya. Ketika kau melihat sebelahmu, kamu masih dendam, gitu ya. Kasih tahu, buang, lepaskan. Yusuf melepaskan itu semua di dalam hidupnya, maka Tuhan bawa Yusuf naik dan dia mengalami sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Terakhir, Patriko, Pengkhotbah 3 ayat 11 deh kalau ya coba Patriko, ini muncul ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Percaya nih anak-anak Tuhan di tempat ini? Sungguh-sungguh percaya. Tuhan akan nyatakan, ini firman pedang bermata dua. Ini firman saya sampaikan, bukan asal menyampaikan. Tapi ini pesan Tuhan buat saudara. Yuk kita buka. Ya. 2, 3. Ia membuat, baca sama-sama jangan bulannya aja. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menilai pekerjaannya. Ada amin saudara. Firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan Yesus mengatur segala sesuatu sesuai dengan apa? Waktunya. Tetap sabar, bertahan, tunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, waktunya Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku Tuhan yang akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saudara akan dipulihkan, diberkati sama Tuhan, dan saudara mengalami berkat janji Tuhan dalam hidup. Peristiwa apapun yang saudara alami hari ini, dengar baik-baik. Baik itu suka maupun duka, itu mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Saya teringat ya. Saudara, ingat gak murid-murid Tuhan Yesus? Dia taat sama Tuhan. Ketika dia ada di tengah laut, mereka mau menangkap ikan, mereka gak dapat ikan. Tapi ketika Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu. Taat gak?
murid-murid dapat ikan yang banyak. Kalau saudara taat, saya percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, dahsyat. Sehingga saudara dan saya di tempat ini kita kagum akan Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, yang selalu ada di dalam hidup saudara dan saya. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan meninggalkan. Dia peduli di saat ada tekanan badai dalam hidup. Dia selalu ada hadir tanpa kita sadari. Yesus selalu ada, menopang, memberi kekuatan. Bahkan malam hari ini saudara, tundukkan kepala, tutup mata saudara. Saudara, banyak yang percaya saudara dipanggil untuk tetap setia dan taat, takut akan Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus mengatur segala sesuatu, segala peristiwa dalam hidupmu itu baik, baik itu suka maupun duka, sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan akan membuka pintu berkat. Tuhan akan nyatakan dalam hidup. Ada mujizat, keajaiban malam hari ini. Saudara rasakan ada tangan Tuhan yang memegang tangan. Setiap pribadi boleh berdoa. Setiap pribadi boleh berkata, Tuhan Yesus, aku percaya aku akan mengalami pertolongan yang begitu besar dalam hidup. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita mau sama-sama, karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia memegang tangan, dia menopang dan memberi engkau kekuatan. Seperti apa yang Tuhan firmankan, sekalipun kau berjalan di padang gurun, Tuhan akan membuat jalan. Ada jalan yang terbuka, yang Tuhan beri, yang Tuhan sediakan dalam hidup. Kita angkat pujian, engkaulah perisaiku. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Taruhkan tangan kanan di dadamu. Kita angkat pujian. Engkaulah perisaiku Tuhan. Glory, haleluya. Katakan sama Tuhan Yesus, engkaulah kekuatanku. Saat badai datang menerpa dalam hidup, saat tekanan ada dalam hidup, saat masalah, tekanan, penolakan, fitnah,
hadir di tempat ini melawat menjamah setiap hidup kami, memulihkan, memperbaharui hati kehidupan kami. Kami percaya malam hari ini kami lebih dari pemenang. Amen. Kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, Amen. yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan. Amen. Kami mau terus berdiri teguh tegak kuat Yes. di dalam Engkau. Sekali Yesus tetap Yesus. Amen. Karena kami percaya pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan Yesus. Amen. Karena Engkau sumber kekuatan di dalam hidup kami. Kami percaya malam hari ini Tuhan yang memegang setiap tangan kami. Tidak pernah Kau lepaskan kami dari genggaman tangan-Mu. Tuhan yang menopang setiap hidup kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami mengucap syukur. Kami kuat, kami ada. Itu berkat kasih karunia yang Tuhan beri. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah membukakan pintu dan Tuhan membuka jalan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Bapa buat berkat, kasih karunia, anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di mana kami umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming hari ini Tuhan, kami mengalami sesuatu yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengalami kemenangan. Amen. Terpujilah nama Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sungguh dahsyat ya, kita semua diingatkan bagaimana perjalanan Yusuf yang luar biasa. Kita mau menjadi teladan-teladan yang serupa dengan Yusuf. Terima kasih buat Ibu Pendeta Lani, untuk firman yang sungguh menguatkan untuk setiap kami. Tuhan memberkati Ibu Rani, Pak Yusuf, anak cucu mantunya semua diberkati dengan berkat yang berlimpahan. Haleluya. Kalau sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat pelayanan Tuhan, buat rumah Tuhan. Kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi setiap kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ya Tuhan. Tapi kami mau hidup kami boleh serupa dengan karakter-Mu ya Tuhan. Kami bisa melewati badai. Kami bisa melewati tantangan yang sungguh proses kami, sehingga janji Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat Ibu Pendeta Lani yang sungguh memberkati dengan firman-Nya, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan buat Ibu Pendeta Lani, berkat yang melimpah, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pewahyuan yang daripada-Mu ya Bapak. Tuhan mencurahkan buat Ibu Pendeta Lani, buat Pak Yusuf, juga anak cucu mantunya semua. Tuhan berkati dengan kelimpahan kesehatan, kekuatan,
Tuhan terus menyertai ya Bapak. Terima kasih Yesus, sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Biarlah sungguh setiap anak-anakmu boleh memberi dengan sukacita, dan kami mau kembalikan apa yang sudah kami terima, kami mau kembalikan ke dalam tangan Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur karena setiap kita, sejak kita lahir sampai sekarang, Tuhan selalu memberkati setiap kita. Amin. Kasih setuhan, kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kasih setiamu yang abadiku. Amin. Hikmat kebalikan tersedia bagiku. Kebalasanku kenyangkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas anugerah. Boleh sama-sama kita bagi sama-sama kita mau menyatakan syukur kita. Kasih setiamu yang abadiku. Yes, amin. Hikmat kebalikan tersedia bagiku. Semangatku menyerahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, Tuhan menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya minta Bapak Luki untuk doa syafaat untuk bangsa negara, untuk nabur benih, untuk jemaat Tuhan biar tetap semangat. Haleluya. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Pendeta untuk doa berkat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam ini kami bersatu hati bersepakat mendoakan bangsa negara kami dan tangan-Mu Tuhan. Kami ucapkan berkat bagi bangsa negara kami. Kami percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Amin. Berkati pemerintahan, berkati Tuhan Yesus dari pusat sampai ke daerah. Presiden kami, Wakil Presiden Pak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati, memberikan hikmat bagi mereka, biar mereka dapat memberikan keputusan dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percayakan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati pemerintahan kami, mereka boleh memberikan kebijaksanaan bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan kemakmuran bagi kami, dan tidak berpihak pada satu golongan maupun partai manapun. Kami percaya bahwa seluruh lapisan masyarakat kami boleh ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa. Kami bersyukur untuk penabur benih yang dimana kami boleh berkumpul bersama-sama berbakti dan memuji Engkau dan mendengar firman Tuhan.
Biarlah jemaat di tempat ini boleh bertumbuh dan semakin berakar. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami juga kemampuan untuk berbuah-buah di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan telah tempatkan, dimanapun Tuhan telah suruh kami pergi dan kami bekerja dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Kami percaya bahwa Tuhan berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percayakan juga kota di mana kami tinggal, di kota Sukabumi ini. Kami bersyukur biar Tuhan juga memberkati tanah, air, dan udaranya Tuhan. Biarlah semua boleh jadi berkat di mana kami boleh tinggal. Masyarakat di kota kami boleh menikmati hasil yang baik di kota ini. Dari hasil ladang, hasil peternakan, perkebunan. Dan kami percaya pekerjaan Tuhan, pekerjaan juga di tempat ini Tuhan berkati di kota kami. Kami berdoa menjaga pemerintahan di kota kami, dari wali kota dan jajarannya Tuhan sampai ke daerah, ke tempat jajaran yang paling kecil. Kami percaya Tuhan memberkati. Biar pemerintah kota kami juga diberikan hikmat daripada Tuhan. Biar mereka boleh mengambil keputusan dengan bijaksana dan mereka boleh terus Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang ada di kota kami. Kami percaya Tuhan mencurahkan berkat-Mu di kota kami Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan di kota kami. Tuhan memagari dengan malaikat-Mu di sekeliling kota kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan bencana alam Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami diberikan ketenangan, kami boleh bertoleransi di kota kami. Dan kami bersyukur boleh berbakti bersama-sama di tempat ini dengan rasa tenang dan aman. Kami percaya bahwa semuanya atas berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan terima kasih. Pada malam ini kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara, arahkan hatimu dan angkat kedua tangan kita pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur, terima kasih kami di hadirat-Mu, lewat nyanyian, pujian, penyembahan kami, lewat ibadah kami memberi yang terbaik di dalam hidup kami, yaitu selalu menyenangkan hati Tuhan. Inilah ucapan syukur terima kasih kami atas pemeliharaan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih saat malam hari ini kami akan menerima berkat yang dari Bapa Surgawi. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan Yesus turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaan, pelayananmu, anak menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus selalu menyertai engkau. Bahkan Tuhan memateraikan hidupmu dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi dengan pengurapan ilahi, turun kasih karunia di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami percaya Tuhan kemenangan, mujizat, keajaiban malam hari ini. Pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami lebih dari pemenang, karena kami percaya Tuhan, setiap kami yang mengangkat tangan, Tuhan turun tangan mencurahkan berkat atas setiap hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Katakan saudara, kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Engkau memberkati Hati kami berlimpah-limpah, punya pengikut yang berlimpah-limpah, dan memperluas daerah ekonomi, pekerjaan, pelayanan kami, luas dan rencana-rencana dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan, ada tangan
Haleluya. Saudara, kita mau berdoa buat makanan dan minuman, tangan-tangan yang dipakai Tuhan untuk memberkati setiap kita anak Tuhan di tempat ini. Yes, haleluya. Kita nyanyi happy birthday dulu ya buat Pak Hendra. Pak Hendra maju ke depan. Karena hujan, kuenya nggak datang, hujan. Hujannya gede. Kita lagi berdoa, semua berdiri yuk. Ulang tahun Pak Hendra umur berapa Pak? 46. Aduh, masih 26. luar biasa, saudara. Lihat nggak wajah Pak Hendra penuh kemuliaan Tuhan. Luar biasa. 26, saudara, mengalahkan saya. Puji Tuhan ya. 26 dibalik ya. Berarti Pak Hendra itu seumur sama saya. 62 ya Pak. Kita seumur Pak, seangkatan, sama-sama diangkat nanti Pak. Sama Tuhan. Kita nyanyi Pak Fendi, happy birthday. Aneh ya? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Pak Hendra. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Sehat walafiat. Tuhan imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Panjang umurnya. Sehat badannya. Tuhan imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa buat Pak Hendra. Yuk, kita mengangkat tangan, arahkan pada Pak Hendra. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami hadir di rumah-Mu, bersujud, bersimpuh, mengucap syukur, berterima kasih, di mana hari jadi Pak Hendra, walaupun telah berlalu, tapi kami percaya Tuhan memberkati Pak Hendra. Amin. Berkati kesehatannya, Yes. berkati dengan panjang umur, Amin. berkati kerinduan harapannya. Amin. Tuhan memberkati anak-anaknya, istrinya, keluarganya, usaha, bisnis, ekonominya. Diberkati Tuhan berlimpah. Dan kami percaya Tuhan, ada berkat yang Allah nyatakan. Bahkan anak-anaknya, apa yang dikerjakan, baik pekerjaannya maupun studinya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jadi anak-anak yang sukses dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Pada saat siang malam hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan pakai urapi Pak Hendra dengan urapan ilahi turun atasnya, dipakai Tuhan dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selama 61 tahun Tuhan menyertai. Di saat 62 tahun ini Tuhan menyertai juga, memberkati, mengurapi dengan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Hendra tidak berhemat, tidak kekurangan, tapi berlimpah berkat tercurah dari surga. Karena kami percaya saat kami mengucap syukur, berkat-Mu melimpah buat Pak Hendra. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Hendra yang sudah menabur, mengembalikan berlipat kali ganda. Tingkap langit, pintu berkat dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus.
Terpujilah nama Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat tangan-tangan yang menabur lewat minuman, makanan yang lain pun. Tuhan berkati, kembalikan berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Tuhan, tangan-tangan yang dipakai Tuhan untuk menabur di penabur benih, Tuhan tidak berhemat, tidak kekurangan, berlipat berkat, bahkan kesehatan, kemurahan Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Bapa, kami mau sambut berkat makanan dan minuman ini dengan penuh hati sukacita. Kau menyucikan, menguduskan menjadi kesehatan tubuh jasmani kami. Berkati fakir miskin, para janda, Bapa Tuhan, orang-orang yang kekurangan, diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama mau katakan amin. Happy birthday Pak. Sebentar ya, saya mau bersaksi ya. Saya mengucap syukur, terima kasih. Sebenarnya ada dua. Bulan ini ada dua ya. Anak saya juga berulang tahun tapi udah lewat. Tanggal 1. Karena selama seminggu ini dia udah tidak ada lagi di sini. Karena udah bekerja ya saudara.